Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, dan aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Terima kasih juga ya untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin, share lagi kegiatan aku ya. Kali ini aku lagi unboxing paketan ya teman-teman. Aku tuh ada beli hordeng baru. Hordeng apa gorden sih? Kalau orang Sunda mah gitu ya, aku nyebutnya itu hordeng teman-teman. Masya Allah. Ini aku tuh beli hordeng baru ya, karena hordeng aku tuh bukan hordeng sih sebenarnya. Sebelumnya mah tutupan jendela itu cuma dari dari bahan gitu ya Ayah Alma, tapi kayaknya kurang pantas gitu teman-teman kalau dari bahan dari bahan buat tas gitu ya. Dan sekarang jadi ya udah aku beli hordeng yang dari kain seperti ini. Itu harganya juga murah banget, hanya 7 ribuan. Terus ini aku juga ada beli tongkatnya gitu ya, buat tatakannya. Tatakan apa sih namanya? Buat tiangnya gitu ya. Dan sambil kalian menemani kegiatan aku kali ini, biar teman-teman juga gak bosan gitu ya, kita mau sambil sharing-sharing juga ya mengenai bagaimana cara aku menjalani hidup hemat di perantauan. Seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, kalau sekarang ini kita, keluarga kecil aku tuh lagi merantau di kota besar gitu ya, di Jakarta Timur. Berasal dari daerah yang kecil gitu ya, dari pedesaan yang jauh di sana. Terus kemudian kita ngerantau ke sini, dan biaya hidup juga Masya Allah tabarakallah banget ya. Pasti teman-teman juga tahu ya, yang kalian berada di kota besar gitu, biaya hidup di sini tuh wow banget ya teman-teman kalau dihitung-hitung mah, apalagi dengan aku yang masih ngontrak ini. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah memberikan rezeki kepada kami yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari di sini, dan sedikit-sedikit juga bisa menabung gitu ya. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan teman-teman atau bunda-bunda di luar sana mah masih jauh banget gitu ya. Tapi alhamdulillah banget, sekarang pun juga alhamdulillah banget gitu ya, karena setiap nikmat yang kita miliki gitu ya, wajib banget kita syukuri. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai bersyukur ya teman-teman. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tips menjalankan hidup hemat ala aku, yang pertama adalah dengan membuat budgeting bulanan ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sekarang sedang menjalani budgeting mingguan, itu juga jauh lebih baik ya, bisa lebih terkontrol setiap minggunya. Tapi di sini aku masih konsisten dengan budgeting bulanan ya teman-teman, karena memang agak-agak susah gitu ya kalau dibikin mingguan tuh, kalau menurut aku ya teman-teman belum bisa gitu ya. Jadi aku masih budgeting bulanan. Dengan seperti itu gitu ya, kita bisa mengontrol setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan rumah tangga kita. Dan ngomong-ngomong, ini aku udah selesai ya. Nih aku sudah pasang hordengnya, hasilnya tuh seperti ini. Dan ini tuh tongkatnya udah bisa langsung dimasukin aja kayak gitu ya teman-teman. Itu nggak pakai paku, tapi langsung aja tuh ada penempelnya kayak gitulah di ujung ke ujung gitu ya. Jadi tinggal masukin aja, gampang banget. Ini tuh bener deh, aku ngerjain sendiri juga mudah banget gitu ya. Masya Allah, sekarang makanya lebih canggih apa-apa tuh ya, nggak harus pakai paku kiri kanan gitu ya kayak dulu mah di kampung aku. Tapi sekarang mah kayak pakai blanket sih itu namanya ya, kayak gitulah pokoknya mah ya. Lanjut, kemudian untuk membuat budgeting sendiri dalam keluarga kecil aku gitu ya, kita tuh jadinya 2 pembukuan gitu ya teman-teman, karena alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah tabarakallah, kan Ayah Alma tuh ada 2 penghasilan gitu ya, pemasukan. Yang pertama adalah dari gaji beliau sebagai karyawan di salah satu toko gitu ya, terus kemudian ada dari usaha kita gitu ya, membuat dompet dan juga tas ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin sudah mengikuti video-video aku dari awal gitu ya, kalian sudah tahu kalau misalkan aku tuh ada usaha kecil-kecilan ya teman-teman, yaitu membuat dompet dan juga tas. Nah, jadi untuk pembukuan dompet dan tas gitu ya, itu Ayah Alma yang mengatur teman-teman. Terus kemudian untuk pengeluaran rumah tangga gitu ya, aku yang pegang. Menurut aku itu penting banget ya teman-teman, suami dan istri itu memang harus banget kerjasama gitu ya, dan jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita gitu ya. Jadi harus saling tahu dan saling terbuka.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus pastikan ya bahwa pengeluaran kita itu tidak lebih besar dari pendapatan. Kayak jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya teman-teman. Kita harus tahu nih pengeluaran kita tuh kemana saja dan untuk apa saja, dan pastikan kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana caranya supaya pengeluaran kita itu tidak sampai melebihi dari pendapatan kita ya. Pastikan juga ya teman-teman, ketika kita mendapat gaji atau kita mendapatkan penghasilan gitu ya, harus banget kita sisihkan untuk tabungan itu di awal ya. Jadi setelah kita mendapatkan gaji, kita bagikan dulu untuk tabungan berapa, untuk kewajiban kita berapa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang punya utang, udah pasti utangnya diduluin dulu gitu ya, atau punya cicilan gitu ya, yang kayak gitu-gitu tuh kita duluin dulu. Nah nanti baru sisanya untuk kebutuhan rumah tangga kita. Syukur-syukur gitu ya teman-teman, kalau anggaran untuk belanja rumah tangga itu juga kita bisa tekan sedikit gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada sisanya juga dan langsung kita bisa tabung lagi gitu ya. Tapi kalaupun misalkan enggak pun juga enggak apa-apa ya teman-teman, karena kan gak mungkin juga gitu ya, karena pengen hemat gitu ya, pengen nabung terus akhirnya gitu ya kita malah jadi kelaparan dan menyusahkan diri sendiri, kan gak mungkin juga ya. Jadi ya harus bijak-bijak lah ya teman-teman. Kemudian kita juga harus bijak dalam berbelanja ya. Dalam menerapkan cara hidup hemat, bijak dalam melakukan pembelanjaan itu memiliki peran penting ya teman-teman, agar menjaga kondisi finansial kita tetap baik. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Gaya hidup yang mementingkan tentang pemenuhan kebutuhan ini dapat membantu pola pikir kita agar lebih cermat saat melakukan pembelanjaan. Pola pikir cermat dalam berbelanja merupakan salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan gaya hidup minimalis ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, ini pas aku lagi dubbing di tempat aku, cuacanya tuh lagi mendung banget, gelap banget ya teman-teman. Kayaknya masih mau hujan. Kalau di tempat kalian gimana nih? Apakah sama juga kayak di sini, atau di kalian mah udah hujan atau panas banget teman-teman? Di cuaca yang berubah-ubah seperti ini juga penting banget ya untuk kita menjaga kesehatan. Tidak bisa dipungkiri lagi ya teman-teman bahwa sehat itu mahal harganya. Jika kita enggak menjaga kesehatan gitu ya secara baik, bisa-bisa setiap bulan kita harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak untuk biaya pengobatan ya kan teman-teman. Nah, dengan menjaga kesehatan juga merupakan salah satu cara untuk menjalani hidup yang hemat ya teman-teman. Pastikan kita menjalani hidup yang sehat dengan rutin berolahraga, terus kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Pokoknya untuk makan mah harus utama banget ya teman-teman. Jangan sampai kita menahan lapar gitu ya. Jangan sampai, aku tuh pokoknya selalu kayak gitu ya, kayak ke Alma ataupun ke ayahnya, pagi-pagi harus sarapan, siang harus makan gitu ya, malam juga makan lagi. Pokoknya rutin makan tuh 3 kali dalam sehari gitu ya teman-teman. Jarang banget di skip beneran deh, kecuali kalau lagi puasa ya, itu beda lagi teman-teman. Karena memang aku tuh sadar diri gitu ya, kalau misalkan aku telat makan itu pasti entahnya tuh sakit lambung lah, inilah mah lah gitu ya teman-teman. Makanya pola makan tuh harus banget dijaga, makan makanan yang sehat dan bergizi itu harus ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman, ini di kulkas aku juga masih ada ya sisa-sisa kehidupan nih. Masya Allah tabarakallah. Ini masih ada sisa tomat 1 buah, terus kemudian masih ada cabai galak dan juga cabai keriting dari sisaan aku nge-food prep di minggu yang lalu ya. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman masih ada dan masih segar-segar banget ya. Kalian juga bisa lihat sendiri. Karena itu udah di weekend ya teman-teman pas aku tag video ini, makanya udah sisa-sisa kehidupan aja lah di kulkasnya juga gitu ya. Nah, ini juga kalian bisa lihat, Masya Allah tabarakallah ya. Ini adalah sereh aku yang 2 minggu lalu apa 3 minggu yang lalu ya, lupa. Kayaknya 3 mingguan yang lalu ya, yang aku bawa dari Cibubur dari kakak aku. Dan kalian bisa lihat sendiri Masya Allah ya, ini kondisi serehnya masih sangat bagus banget teman-teman. Ini aku menyimpannya seperti ini ya, aku taruh di dalam food container, terus aku bungkus dengan handuk kecil seperti ini. Dan ini Masya Allah banget, benar-benar awet deh asli. Kalau kalian yang belum menerapkannya gitu ya, atau kalian yang masih belum percaya, kalian cobain deh menaruhnya dengan seperti ini. Ini tuh bener-bener ya Masya Allah, bener-bener awet ya teman-teman, gak cepat kering, busuk ataupun apa gitu ya, masih bagus loh asli. 3 minggu loh ini, 3 mingguan ya kurang lebih. Pokoknya teman-teman juga bisa lihat sih videonya juga ada ya di YouTube aku ini, yang pas aku ngambil si sereh ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah
Jadi untuk teman-teman dan bunda-bunda juga yang masih suka ragu gitu ya, atau masih suka bertanya-tanya, ini bener gak sih katanya nyimpennya seperti itu awet, atau bener gak sih naruhnya seperti itu nggak cepet busuk atau apa-apa gitu ya. Insya Allah ya teman-teman, yang maksudnya yang aku share ini yang memang benar-benar sudah aku buktikan gitu ya. Toh kalau misalkan aku nge-share terus aku belum membuktikannya sendiri, aku juga nggak mungkin nge-share ya. Ini juga kemarin ayah Alma tuh beli telur 1 kilo, alhamdulillah ya. Dan di tempat aku untuk telur sekarang tuh harganya 25.500 teman-teman. Alhamdulillah lagi murah banget ya. Kalau di tempat teman-teman sendiri berapa harga telur sekarang ini? Karena untuk telur tuh harganya suka naik turun gitu ya, nggak pernah konsisten ya nggak sih. Intinya sih maupun harganya mahal ataupun harganya murah gitu ya, yang penting masih kita terjangkau mah insya Allah ya teman-teman, kita pasti beli juga, toh kita juga butuh. Mudah-mudahan aja Allah selalu melancarkan rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, amin ya robbal alamin. Dan gak berasa ini video aku juga udah mau selesai aja ya. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu Allah berikan kesehatan, dan apa yang sedang kita cita-citakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.